Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Abdul Khairoh. Di sini akan menjelaskan mengenai produk-produk ART. Untuk pengertian ART sendiri tadi sudah dijelaskan oleh teman saya pada materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas pada produk-produk ART. Bahwa produk ART sendiri terdiri dari kontrak, struktur, dan solusi. Beberapa produk ART tidak dapat dibedakan sepintas dengan transaksi derivatif, yaitu produk yang berupa kontrak. Akan tetapi, produk ART yang lain harus dipertimbangkan lebih condong sebagai struktur, bukan hanya sebagai kontrak bilateral. Bentuk-bentuk ART boleh jadi mirip dalam struktur dan fungsinya, dan dari kebanyakan jenis derivatif atau produk perbankan investasi, maka bentuk ART merupakan struktur asuransi dan pengungkapan. Dan pengungkapan ini ada dengan tujuan untuk mengetahui siapa sesungguhnya penyedia kapital dalam struktur ART. Produk ART sendiri ada dua. Yang pertama, beberapa produk ART yang tidak konvensional untuk perlindungan terhadap risiko konvensional. Yang kedua, produk ART yang didasarkan atas instrumen pasar finansial. Yang pertama, beberapa produk yang tidak konvensional untuk perlindungan terhadap risiko konvensional. Yang pertama ada self insurance, yang kedua risk assumption group, yang ketiga ada captive insurance, yang keempat ada rent captive, yang kelima ada earning protection. Yang pertama ada self insurance, yaitu membentuk dana cadangan yang dikelola seperti perusahaan asuransi. Yang kedua ada risk assumption group, yaitu sejumlah perusahaan kecil dan menengah dalam menyelenggarakan self insurance di dalamnya. Yang ketiga ada captive insurance, yaitu perusahaan asuransi yang merupakan anak perusahaan yang khusus menanggung risiko dari perusahaan industri. Yang keempat ada rent captive, merupakan captive insurance yang menanggung risiko buat beberapa perusahaan dan dananya dikelola secara sentral. Yang kelima ada earning protection, yaitu kebijaksanaan untuk melindungi merosotnya penghasilan dalam suatu tahun anggaran tertentu. Yang kedua itu ada produk ART yang didasarkan atas instrumen pasar finansial. Itu ada 5. Yang pertama ada insurance limited board, yang kedua ada securitization, yang ketiga ada catastrophe equity board option, yang keempat ada contingent surplus notes, yang kelima ada credit default swaps. Nah, untuk yang pertama, insurance limited board yaitu surat utang atau pokok utang yang bunganya akan dipakai bila peristiwa tertentu terjadi. Yang kedua ada securitization, yaitu proses mengubah resiko menjadi instrumen utang. Yang C itu ada catastrophe equity board option, yaitu suatu opsi yang mengizinkan perusahaan menjadi equity dengan harga yang sudah ditentukan. Yang keempat ada contingent surplus notes, yaitu sebagai persiapan masuknya ke kapital bagi pemegang notes dalam keadaan terjadinya suatu kerugian. Yang kelima ada credit default swap, yaitu derivatif atas dasar pembeli membayar premium kepada penjual yang akan melakukan pembayaran kepada pembeli tersebut dalam peristiwa credit default. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.